Tuhan adalah Raja segala raja. Sadarilah bahwa Dia adalah Tuhan kita. Dia bukan budak yang mudah kita suruh-suruh. Kalau kita masih kecewa dengan doa dan jawaban yang tidak diberikan oleh Bapa kepada kita, membuktikan bahwa kita masih childish, kita masih kekanak-kanakan. Karena doa orang dewasa, ketika doanya gak dipenuhi, dia gak kecewa. Karena dia menyadari ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia di depan kita. Jadi milikilah attitude yang sama seperti Maria dan Tuhan Yesus. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Attitude of Christmas, sikap daripada Natal. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 30, berjudul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Yang menarik di ayat 26 diceritakan pada bulan ke-6, datanglah malaikat Gabriel kepada Maria menyampaikan pesan Tuhan, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus bentuk dalam bahasa Yunani, sedangkan dalam bahasa Ibrani artinya Yosua, yang artinya adalah Tuhan menyelamatkan. Sama seperti Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, demikian juga Yesus memimpin umatnya kepada kehidupan yang kekal. Kita bertanya, kenapa Natal dirayakan di bulan Desember? Kalender dalam Alkitab mengerucut kepada kalender Yahudi, sedangkan kalender yang kita gunakan adalah kalender Romawi. Bulan pertama di kalender kita yaitu jatuh di bulan Januari, karena kita merayakan tahun baru di tanggal 1 Januari. Sedangkan kalender Yahudi, bulan pertama bagi mereka di pertengahan bulan September. Nah, malaikat Gabriel datang kepada Maria jelas di bulan yang ke-6. Jadi kalender Yahudi bulan ke-6 adalah bulan Maret. Dan biasanya wanita kalau masa mengandung butuh waktu 9 bulan. Bulan Maret ditambah 9, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi benar, kira-kira Yesus lahir di bulan Desember. Nah, kita belajar di sini ada 3 attitude Maria dalam menghadapi Natal. Ada 3 attitude yang kita perlu lakukan dalam menyambut Natal. Yang pertama, sikap Maria kepada perkataan Tuhan adalah bukti ketaatan mutlak seorang hamba. Lukas 1 ayat 38 kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bangsa Yahudi hidup di bawah ketentuan tradisi atau budaya yang sangat ketat dan ekstrim. Salah satunya adalah tidak diperkenankan melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan dengan alasan apapun itu. Jadi jika ada seorang wanita mengandung di luar pernikahan suami istri, maka perempuan itu akan dikeluarkan dari ikatan keluarga. Dia diusir, diasingkan, jadi pengemis. Dan ironisnya, bisa-bisa dikenakan hukuman mati.
dengan dirajam batu. Memang melakukan kehendak sendiri lebih mudah daripada melakukan kehendak Allah. Karena kehendak Allah seringkali sulit dimengerti, sulit dilakukan. Apalagi bila kehendak Allah itu penuh mengandung resiko. Seperti yang dialami oleh Maria. Namun kalau kita mengikuti kehendak kita sendiri, memang mudah, tidak berisiko. Tapi kita tidak akan mengalami next level. Kita akan berjalan di tempat. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Allah, sekalipun sulit, mengandung resiko yang tinggi, selalu membawa kepada kita next level. Seperti Abraham, diminta Tuhan untuk keluar dari kampung halaman di Ur Kasdim. Tuhan berjanji akan memberikan tempat yang baru, yaitu tanah perjanjian. Jika seandainya Abraham tidak mau mengambil resiko untuk mengikuti kehendak Tuhan, maka Abraham dan keturunannya sampai hari ini masih tinggal dan hidup di tanah gersang di daerah Ur Kasdim yang sekarang menjadi Irak atau dekat Kuwait. Namun bersyukur karena Abraham mengikuti kehendak Tuhan. Akhirnya dia berani meninggalkan rasa nyamannya. Walaupun dia gak tahu tempat mana yang akan Tuhan berikan. Dia keluar melangkah dengan iman. Dan akhirnya Tuhan memberikan tanah perjanjian yang sampai hari ini menjadi milik usaha mereka. Contoh kedua, Nuh diminta sama Tuhan untuk membuat bahtera yang besar. Jika Nuh tidak membuat bahtera, dia tergoyangkan mengikuti masukan orang-orang di zamannya pada waktu itu. Dan dia tidak buat bahtera, maka yang terjadi adalah tidak ada satupun manusia di bumi ini yang hidup. Namun bersyukur karena Nuh waktu itu mau melangkah dengan iman, menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Dia punya attitude untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Akhirnya Nuh bersama keluarganya diselamatkan. Beda dengan Yunus, saat diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di Niniwe, agar orang-orang di kota itu bertobat. Namun dia menyangkal kehendak Tuhan dan memaksa nuruti keinginannya. Dan dia pergi jauh dari Niniwe ke arah Tarsis. Niniwe di arah utara timur, sedangkan Tarsis di arah barat. Dan apa yang terjadi ketika dalam perjalanan jauh dari rencana Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan, akhirnya dia mengalami musibah. Dan dia harus dibuang dari kapal tempat dia pergi ke Tarsis. Dan harus tinggal di dalam perut ikan 3 hari. Seandainya Yunus waktu itu langsung untuk pergi ke Niniwe, mengikuti perintah Tuhan, maka dia tidak perlu menderita selama 3 hari dalam perut ikan. Satu gambaran ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, walaupun mengandung resiko yang tinggi, walaupun kita tidak suka, tapi sesungguhnya Tuhan sedang mengupgrade supaya kita bisa punya sesuatu yang lebih baik ke depan. Tapi kalau kita memaksakan kepentingan kita, mungkin kita lihat baik, maka engkau cuma menerima sampai di situ saja. Engkau gak akan bisa mengalami upgrading. Sikap Maria merupakan hal yang luar biasa terhadap pemberitahuan Tuhan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu berbeda dengan sikap pendahulu-pendahulu Maria. Di mana ketika Sarah istri Abraham diberitahu engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki di usia tuamu, Sarah langsung tertawa, ngeledekin Tuhan. Gak mungkin, saya ini udah berhenti datang bulan, gak mungkin saya punya anak. Sama yang dilakukan oleh Zakaria. Ketika diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa engkau akan memiliki anak laki-laki dan istrimu yang tua akan mengandung. Yang dilakukan sama Zakaria, dia menyangsikannya, meragukan, tidak percaya. Sampai Tuhan membuat dia bisu. Padahal dia seorang imam. Dia selalu berada dalam hadirat Tuhan di bait Allah. Namun dia gak percaya. Namun yang menarik di sini ketika Tuhan memberitahu kepada Maria bahwa kau akan mengandung seorang anak laki-laki datang dari Tuhan, bukan karena hubungan suami istri. Secara sejarah belum pernah ada yang terjadi seorang wanita mengandung seorang anak tanpa hubungan suami istri. Tapi sejarah membuktikan berkali-kali di firman Tuhan bahwa orang yang usia tua bisa mengandung. Tapi yang menarik, sekalipun kelihatan tampak mustahil bagi Maria, Maria punya sikap berkata kepada Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Amazing. No wonder Maria diberikan kasih karunia. Doa Maria sama dengan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani sambil berkata, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Cawan bicara kesengsaraan, cawan bicara penderitaan. Dia tunggu jawaban di Bapa tidak kunjung datang. Dia serahkan, bukan kehendakku yang jadi biar kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa. Di Taman Getsemani, Yesus sedang menunjukkan bahwa kehadirannya di muka bumi adalah sebagai Allah yang menjadi sama dengan manusia.
Ia mengambil rupa seorang hamba. Sebagai hamba, ia taat mutlak. Walaupun ia tahu bahwa darahnya akan mengalir, tubuhnya akan dihancurkan. Tetapi dalam ketaatan yang mutlak, seorang hamba, Yesus dapat berkata, jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi satu-satu doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga pada waktu di Taman Getsemani. Yesus tidak kecewa. Yesus menyerahkan pada kehendak Bapa. Ternyata ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia buat kita semua. Hal yang sama, kalau doa kita gak dijawab, yang kita perlu lakukan adalah atur ekspektasi kita. Jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita marah, apalagi meninggalkan Tuhan. Siapa kita? Tuhan adalah Raja segala raja. Sadarilah bahwa Dia adalah Tuhan kita. Dia bukan budak yang mudah kita suruh-suruh. Kalau kita masih kecewa dengan doa dan jawaban yang tidak diberikan oleh Bapa kepada kita, membuktikan bahwa kita masih childish, kita masih kekanak-kanakan. Karena doa orang dewasa, ketika doanya gak dipenuhi, dia gak kecewa. Karena dia menyadari ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia di depan kita. Jadi milikilah attitude yang sama seperti Maria dan Tuhan Yesus. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu.